Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya sore hari ini setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah di hari kedua, di bulan pertama, di tahun 2022. Saya percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya di sepanjang tahun ini penyertaan, perlindungan, pertolongan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Sore hari ini di bulan pertama di tahun 2022 kami boleh datang beribadah kepadamu. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021, buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya memasuki tahun 2022, penyertaan dan perlindungan-Mu selalu sempurna di dalam hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Oleh karena darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau nyatakan syukur kami di hadapan-Mu atas segala kasih dan kebaikan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Mari kita mau nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Haleluya. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tuhan buat kasih-Mu.
mau bersyukur Tuhan buat segala karya-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Dan bawa setiap kami sore hari ini lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu Bapa. Kami haus akan urapan-Mu. Tenggelamkan kami dalam urapan-Mu Bapa. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Dan kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau sore hari ini, maka yang saat ini mengalami kelemahan Engkau kuatkan. Engkau bangkitkan setiap roh kami kembali, untuk kami boleh bangkit dan kembali menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Yesus. Bangkitkan roh kami Bapa. Kami haus akan Engkau. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lebih lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari yang mau menyembah Tuhan lebih lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lebih lagi katakan, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama
sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan bersyukur. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bahkan di sepanjang hidup kami mau menyembah-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Ya rala ya rala. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami buat segala kasih-Mu. Ya rala ya rala. Kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami puji Engkau. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Kau Allah yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku
kebaikan Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan iman kami Bapa, bahwa di dalam hidup kami mau selalu bersyukur atas segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Karena kami tahu semuanya yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Dan di dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu karena kami tahu Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sukacita-Mu lebih dahsyat lagi Engkau curahkan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Salam, selamat sore semuanya. Saya percaya sore hari ini ada sukacita Allah di tempat ini, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh kita tengokkan diri kita, katakan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersukacita karena segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Sama-sama katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, haleluya, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Lebih dahsyat lagi, mari kita bersukaria. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Sama-sama katakan, hey, hey, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran. Amin. Lebih dahsyat lagi katakan, rayakan kehadiran Tuhan. Semuanya katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Semuanya bersukacita, amin. Katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Haleluya. Yang terbaik kita berikan buat Tuhan Yesus. Semuanya katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi
Semuanya diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Mari saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Dan sebentar kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi petugas kolektan, waktu dan tempat saya persilakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari saya undang jemaat Tuhan sekali lagi untuk bangkit berdiri, dan selanjutnya kita akan membawa persembahan kita dan doa-doa kita kepada Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada petugas pendoa syafaat. Mari sama-sama masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur oleh karena anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan senantiasa di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memuja Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau sebab Engkau Allah kami dan Tuhan kami yang hidup, yang membawa kami tetap mengandalkan Engkau dan mengasihi Engkau. Dan kami saat ini Tuhan mempersembahkan di hadapan Engkau Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau melimpahkan anugerah dan berkat kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk umat-Mu ya Bapa, yang menabur di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang mengelola persembahan di tempat ini Tuhan. Ya Engkau pakai lebih lagi Tuhan, penuhi mereka dengan hikmat-Mu, pewahyuan dari Engkau Bapa, sehingga senantiasa dipakai oleh Engkau untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan dan anugerah yang dari Engkau Bapa, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru dan semangat yang baru oleh karena kekuatan yang dari Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami juga menopang untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami menopang untuk Bapak Pendeta Niko Notorhojo yang mengembalakan di Jakarta dan Rayon 2 Bandung Tuhan. Kami juga menopang untuk Bapak Pendeta Simson Wibi yang mengembalakan di Purwokerto Tuhan, dan seluruh staf yang ada di bawah kepimpinan Bapak Niko Tuhan. Engkau pakai lebih lagi ya Bapak, dan juga Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Sunar Jonathan Tuhan yang mengembalakan di tempat ini kota kami Banjarnegara Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga penuhi mereka roh yang takut akan Engkau senantiasa Bapa, roh yang senantiasa mengandalkan Engkau Bapa, untuk dipakai oleh Engkau lebih lagi di akhir-akhir zaman ini ya Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami juga menopang untuk seluruh pelayan Tuhan dan gembala tempat ini dan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Penuhi mereka roh yang baru dan semangat yang luar biasa Tuhan. Semangat yang melayani Engkau dan mengasihi Engkau Bapa, sehingga terus kami umat-Mu tempat ini Tuhan dipakai oleh Engkau Bapa untuk senantiasa bersyukur Bapa dalam segala keadaan oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu.
Engkau pakai lebih lagi Tuhan gereja-Mu tempat ini untuk mempersiapkan umat yang berkenan di hati Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga menopang untuk setiap kegiatan sepekan ya Tuhan. Dari hari Selasa hingga hari Minggu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang berkarya penuh atas gereja-Mu tempat ini. Engkau sendiri yang terus pakai setiap gereja-Mu tempat ini Tuhan. Untuk menjadi umat yang berkenan di hati Engkau lebih lagi ya Bapa. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lebih lagi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga menopang untuk kota kami Banjarnegara Bapa. Banjarnegara bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Banjarnegara diberkati oleh Engkau Tuhan. Banjarnegara diselamatkan oleh Engkau Bapa. Dan Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari bupati sampai tingkat terendah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berdaulat penuh. Engkau sendiri yang berkarya penuh atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga kota kami menjadi kota yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kota yang diselamatkan oleh Engkau Bapa. Sehingga pola pikir dan pembaharuan akal budi oleh karena kuasa-Mu Tuhan yang menjamah kota ini Tuhan. Sehingga kota ini diselamatkan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Dan Engkau nyatakan kemuliaan demi kemuliaan yang luar biasa. Dan keselamatan demi keselamatan atas kota ini bagi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan kami juga menopang bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia diselamatkan oleh Engkau Bapa. Bangsa Indonesia dipakai oleh Engkau Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada di atas kami, bangsa kami Indonesia. Bangsa yang luar biasa yang diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan atas bangsa kami Tuhan. Dan buat pemulihan yang luar biasa, pemulihan kekuatan, kesehatan, kekuatan mental yang Engkau perbaharui setiap pribadi lepas pribadi untuk tetap mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya terus atas bangsa kami. Bangsa kami terus menjadi bangsa yang dipakai oleh Engkau bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, beserta jajaran sampai tingkat terendah Tuhan. Engkau berkati lebih lagi, Engkau pakai lebih lagi. Engkau penuhi mereka roh yang takut akan Engkau, roh yang mengandalkan Engkau Bapa. Hikmat dari Engkau tercurah atas pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami saat ini menginjak tahun yang baru. Tahun yang diberkati oleh Engkau Bapa. Tahun yang dipakai oleh Engkau setiap kami Tuhan. Untuk menjadi alat-alat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus perbaharui hari keseharian dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Untuk pola pikir yang seperti Engkau nyatakan senantiasa atas hidup kami. Untuk kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Ya saat Tuhan kami juga menopang untuk gereja-Mu, umat-Mu tempat ini ya Tuhan. Yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau memberikan kekuatan. Yang saat ini mengalami sakit penyakit, Engkau memberikan kesembuhan. Bilur-bilur Kristus menyembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik dan sangat baik. Engkau luar biasa dan sangat luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa nyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini ya Bapa, jiwa dan roh kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan hamba-Mu malam hari ini. Sehingga memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Dan roh yang baru Engkau curahkan atas kami. Sehingga kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami meresponi dan melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita
untuk sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu. Mari sekali lagi saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru di dalam minggu yang pertama di tahun 2022 ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh jalan-jalan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, karena kami ada bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami tiba waktunya sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami. Kami siapkan kehidupan kami, telinga kami, hati kami sebagai seorang murid yang mau duduk diam belajar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan menyambut kuasa firman-Mu. Haleluya, bersama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang paling meriah. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2022. Kita memasuki tahun paradigma yang baru. Bahwa tahun 2021 di mana Tuhan memberikan tema tahunan melalui Bapak Gembala Pembina kita, Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yunto Raharjo, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, supaya hidup kita terus dipersiapkan untuk menjadi seperti Kristus, miliki karakter seperti Kristus. Dan di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru, supaya pola pikir kita diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Niko ini melalui channel di gereja kita GBI Haleluya Banjarnegara. Karena hari ini multimedia kita masih ada trouble, mohon maaf, tag-nya baru muncul di terakhir tadi pujian kita.
Tetapi saya percaya tidak membuat menjadi patah semangat kita beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bagaimana kita akan memasuki tahun yang baru ini. Saya percaya setiap kita rindu dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, usaha, apapun yang kita lakukan, bahkan hidup kita semakin hari semakin bernilai, saudaraku. Oleh karena itu bahwa selaras dengan tahun paradigma yang baru, mari kita akan hidupi selagi kita masih di awal tahun ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya atau masih berpikir, oh ya, tahun 2021 aja, tahun integritas, rasanya kita belum bisa melakukannya. Apa kita meninggalkan begitu saja? Oh tidak. Kita tetap hidup di dalam integritas dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya tidak ada orang yang melihat maupun ada yang melihat. Hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Pola pikir kita hari ini harus dirubah selaraskan dengan Tuhan. Dan oleh karena itu kita akan memasuki tahun yang baru ini. Bahkan ke depan, di masa-masa pandemik ini, saudaraku, banyak berubah. Cara orang hidup berubah, cara ibadah berubah, cara dagang berubah, cara bekerja berubah, semuanya banyak berubah. Tetapi biarlah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita akan tetap lakukan. Saudaraku, dalam gereja kita memiliki nilai yang akan kita percayai, sepakati bersama-sama, akan kita lakukan bersama-sama, yaitu nilai kita adalah STAR. Sama-sama bilang STAR. STAR itu S-nya adalah serving, melayani. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, di rumah pun, dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari bantuan, pertolongan dari orang lain. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, satu dengan yang lain membutuhkan pertolongan, saling bergantung. Bahkan mulai dari kita lahir pun butuh pertolongan, sampai kita meninggal, sudah menjadi jasad pun butuh orang lain. Itu yang S. Lalu yang T, teamwork, perlu adanya kesatuan. Lalu attitude, sikap hidup kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki. Lalu yang R, itu relationship atau hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Saya percaya bahwa nilai kita ini yang akan kita lakukan bersama-sama, yang kita percayai. Kenapa sih kita harus memiliki nilai? Supaya tidak menjadi orang yang gampangan. Pada dasarnya nilai itu adalah netral. Kalau kita belum melakukannya, kalau kita belum mengupayakannya, masih netral. Tapi setelah kita melakukannya, menghidupinya, maka akan menjadi sangat bernilai sekali. Saya rindu setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, memiliki nilai. Tentunya nilainya terserah. Saudara inginkan nilai seberapa nilai yang akan kita miliki. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan hidup kita itu bernilai. Kalau sesuatu yang bernilai, saya percaya itu pasti akan dijaga. Sesuatu yang bernilai itu pasti akan dirawat, akan dipelihara, karena itu bernilai. Mungkin kalau disajarkan dengan nilai, dengan rupiah. Saudara lihat, waktu sebelum pandemik seringkali kita memamerkan berbagai barang yang branded, tas, handphone, dan lain sebagainya. Saudara bisa melihat, itu tas bernilai atau tidak bernilai. Yang KW atau yang orisinil. Kalau kita lihat sedang hujan. Tas bernilai, branded, pasti dia akan lindungi supaya kena hujan. Sekep gitu ya.
Tapi kalau tas yang belinya mungkin di pinggir jalan dibalik, bukan tas yang dilindungi oleh kita, tapi tasnya justru yang melindungi kita di atas kepala kita supaya jangan kena air. Itu sesuatu yang bernilai. Nah, mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kita ini digambarkan bahwa kita adalah garam dunia. Kalau garam sudah menjadi tawar, artinya itu nggak ada fungsinya, nggak bernilai lagi. Maka dengan apa yang diasinkan, apalagi yang dilakukan, kalau nggak hidup kita sudah nggak bernilai, dibuang, direndahkan oleh orang, dikatakan diinjak oleh orang. Nah, nilai adalah sesuatu yang sangat berharga. Nilai itu yang sesuatu yang bermutu. Nilai itu adalah menunjukkan kualitas. Dan nilai itu berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai itu berarti sesuatu yang sangat berharga, sangat berguna dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana supaya hidup kita ini bernilai? Karena nilai adalah sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita sepakati bersama-sama, yang kita pegang, dan akhirnya kita akan hidupi dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita percayakan sesuatu yang menjadi nilai itu, kalau menurut itu baik bagi kita, maka kita akan melakukan tindakan. Kalau ternyata setelah kita lakukan, kita tindakan kok rasanya enak, maka itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Karena kebiasaan terus menerus akhirnya mengakar, dan kalau sudah mengakar susah dicabut, maka itu akan menjadi karakter dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau sudah menjadi karakter dalam kehidupan kita, maka itu terus menerus karena nggak bisa dicabut, itu akan menjadi budaya dalam setiap kehidupan kita. Soalnya yang pernah pergi ke luar negeri, bagaimana budaya, kebiasaan di luar negeri dengan di Indonesia sangat jauh berbeda. Mungkin yang sudah pernah pergi naik transportasi pakai pesawat, bagaimana ketika kita ada di luar negeri mau pulang, bahkan di bandara mulai mau ke imigrasi, nganterinya saudaraku benar-benar ngantri tertib. Saudara bayangkan gimana setelah masuk ke Indonesia, mungkin mendarat di Cengkareng, mendarat di Jogja, mendarat di Semarang, orang yang sama bisa langsung berubah karena budayanya seperti itu. Untuk menggambarkan suatu nilai, saudaraku, contohnya saudaraku, hal yang namanya korupsi yang sekarang sedang lagi terus digiatkan oleh pemerintah. Karena selama ini uang negara entah kemana dikorupsi. Supaya sampai sekarang itu yang berantas korupsi susah sekali. Karena sudah menjadi kebudayaan. Kok bisa? Karena awalnya dia punya kepercayaan, kalau bekerja begini-begini saja, kapan mau kayanya? Apalagi golongan yang rendah, bagaimana mau bisa memiliki banyak harta? Dia punya kepercayaan seperti itu, kapan kayanya? Akhirnya dia punya nilai, itu apa? Bukan miliknya sendiri dia ambil. Mungkin pertamanya hanya kecil, sedikit, lalu
dia rasanya kok nggak ketahuan ya, enak ya. Dia lakukan terus menerus dalam jangka waktu yang mungkin panjang. Dari uang yang nominal kecil sampai yang besar. Rasanya kok keenakan terus. Dan akhirnya karena kok ternyata enak, menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya korupsi. Dari hal yang sederhana. Nah, hari ini mari kita akan bersama-sama sepakat tentang nilai yang namanya serving, melayani. Sama-sama bilang melayani. Kita di rumah melayani. Saya mau nanya deh, siapa yang senang dilayani? Enggak ada yang senang dilayani? Yang senang dilayani bisa angkat tangan? Enggak semua senang dilayani ya. Padahal di luar sana banyak orang yang berlomba-lomba untuk apa, saudaraku? Yaitu untuk meraih yang namanya puncak posisi. Karena ada fasilitas, karena dilayani. Karena cenderung manusia ini adalah senangnya adalah dilayani. Tetapi Yesus memberikan contoh yang luar biasa buat kita semuanya. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, inilah buah ekspresi dan tindakan kasih. Dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-43 berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mengapa sih kita harus melayani? Mengapa kita harus melayani? Kita belajar yang pertama, karena kita mau seperti Yesus. Bagaimana caranya supaya seperti Yesus? Apakah kita harus rambutnya panjang, gondrong? Enggak, saudaraku. Bukan secara lahiriah. Lah biar seperti Yesus, seperti yang digambar-gambar itu rambutnya gondrong, nggak usah dicukur. Kebetulan di sini laki nggak ada yang gondrong ya. Yang mungkin berewokan. Ya. Tentu nggak seperti itu, saudaraku. Sebenarnya ketika kita melayani, kita ini sedang diproses untuk serupa dengan Kristus. Serupa dengan karakter Kristus. Pada waktu kita melayani, kita itu dilatih. Untuk apa? Belajar rendah hati. Belajar untuk tidak menuntut. Belajar untuk sabar. Belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Waktu kita melayani Tuhan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan 4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Aku bertanya nih, ketika kita menaikkan tadi nyanyi, saudara bisa menikmati ini pujian penyembahan tadi, bisa enak karena mereka ini sudah jauh-jauh hari kemarin sudah latihan. Bahkan tadi datang lebih awal dari kita datang, mereka sudah mempersiapkan diri. Orang-orang muda sudah berkorban supaya bisa memberikan yang terbaik di dalam kita beribadah, pujian, penyembahannya. Walaupun masih ada kekurangan sana sini, tapi sudah mengupayakan memberikan yang terbaik.
Lalu pertanyaan kedua adalah, saudara, saat ini kita ibadah merasakan nyaman? Enak? Nggak sumuk? Nggak seperti dulu harus naik turun susah? Karena ada orang-orang yang memikirkan, yang bergumul berdoa supaya terwujud tempat ini. Nah, payung ini orangnya yang sudah memikirkan. Sehingga kita bisa menikmati ibadah dengan nyaman. Seperti namanya hotel nyaman. Kita pun ibadah nyaman. Kita bisa menikmati fasilitas ini semuanya. Ada orang yang memikirkan. Saya menikmati, ya walaupun belum sempurna semua sound system, tapi ada orang yang memikirkan. Bahkan yang seringkali nggak pernah kita ini pikirkan. Sebelum masa-masa pandemik masih ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Ini saudaraku, ibadah kita nggak terganggu. Kita ibadah dengan enak, anak-anak kita juga diajar. Oleh karena ada guru-guru sekolah minggu yang memikirkan. Bahkan sampai hari ini pun masih memikirkan bagaimana nih anak-anak bisa beribadah. Jadi saudaraku, karena ada orang-orang yang mau melayani, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita melayani saudaraku? Karena kita mau memuliakan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita melayani orang yang dilayani, mereka merasakan kasih. Mereka merasakan pelayan kita yang baik, yang excellent. Dan orang bisa bilang, wah luar biasa sekali. Maka orang bisa memuliakan nama Tuhan. Sama hari ini kan di pemerintahan semuanya serba mudah. Orang mau mengurus surat-surat sekarang sudah mudah, gampang. Dan orang bisa, wah hebat sekarang. Pemerintahan sekarang baik sekali. Itu juga dalam kehidupan kita melayani, dimanapun kita berada. Maka orang bilang, wah pantas dia orang Kristen sih. Dia bilang orang Kristen, siapa yang dimuliakan? Tuhan. Ketika kita sedang melayani dimanapun kita berada, sesungguhnya kita ini adalah memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika dimanapun kita berada, bertingkah laku, berbuat sesuatu yang tidak baik, itu sama saja kita tidak memuliakan nama Tuhan. Justru mempermalukan nama Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita melayani? Karena kita mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Jadi pertanyaannya, berapa banyak kita pernah mengalami kebaikan Tuhan? Siapa yang tahun 2021 mengalami kebaikan Tuhan? Semua mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, karena kita pernah mengalami kasih Tuhan, pernah mengalami kebaikan dalam kehidupan kita, dengan cara bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Itu dengan cara kita melayani Tuhan. Siapa yang harus kita layani? Yang kita harus layani adalah Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan. Tuhan yang harus kita layani. Mari kita jalin hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena sebelum kita melayani di gereja, sebelum kita melayani di rumah, sebelum kita melayani pelanggan, sebelum kita melayani yang lain, melayani Tuhan terlebih dahulu. Jadi siapa yang harus kita layani adalah Tuhan yang harus kita layani. Bagaimana caranya? Bersekutu, jalin hubungan dengan Tuhan, beribadah, berdoa, saat teduh setiap hari. Caranya kita melayani Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, siapa yang harus kita layani? Yaitu diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita punya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita mau melayani adalah kita harus memperlengkapi diri kita sendiri. Layani dulu kita. Harus banyak belajar, memperlengkapi diri kita, merawat diri kita, termasuk juga kesehatan kita. Layani kesehatan kita sebaik-baik mungkin. Karena kalau kita sakit, bagaimana kita bisa melayani? Saudara masih rajin olahraga? Oh, saya perutnya semakin ke depan nih. Bagaimana kita bisa melayani keluar kalau kita sakit-sakitan? Maka perlulah kita layani diri kita sendiri. Kesehatan kita, pola makan yang baik. Kali-kali bolehlah hiking, naik ke gunung. Ya, kalau kita bisa naik gunung ya, nggak ngajak-ngajak nih. Kalau hidup kita, tubuh kita sehat, nggak ada kendala dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, siapa yang harus kita layani? Yang harus kita layani adalah keluarga kita. Pak, saya kan masih single. Setialah dengan orang tuamu. Kita harus baik dengan keluarga kita. Untuk apa kita semuanya di luar hebat, pelayanan di gereja, tapi keluarganya berantakan? Ya, pengalaman saya sebelum pandemik, tentunya mungkin kalau boleh protes, keluarga saya protes. Saya jarang di rumah. Ketika kesaksian saya, si Zoe, dia tetap bersyukur ketika masa pandemik. Karena papi selalu ada di rumah. Itu artinya bahwa selama ini saya kurang sekali di rumah. Pekerjaan pelayanan di luar hebat, tapi keluarga sendiri kurang dilayani. Sekarang begitu saking banyaknya di rumah, sering ribut. Mana anak? Tapi senang. Pelayani keluarga. Mungkin tempat-tempat juga ada, pernah saya juga lihat, ini juga suka ke pasar, nganterin istri ke pasar. Awalnya males, saudaraku, kalau ke pasar, pengen duduk di mobil, kalau nggak nongkrong duduk, di warung. Tapi sekarang pengen tahu pasar kayak apa, ikut, nentengin. Saudaraku. Itu wujud kita bisa melayani keluarga, dan masih banyak, saudaraku, yang kita bisa lakukan. Lalu siapa lagi yang kita layani selain kita melayani Tuhan, melayani diri sendiri, melayani keluarga kita, maka kita melayani sesama kita. Itu siapa? Orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Yang memiliki karyawan adalah karyawan sama kita. Yang punya pegawai itulah yang menjadi sesama kita. Bawahan kita. Dan semua orang sekitar kita, itu kita layani. Karena mungkin dengan cara hanya pergi, main, kumpul. Saya lihat di sini payung bagus,
ketika melayani sesama, yaitu karyawan, ketika ulang tahun hotel nyaman, kumpul mereka makan bersama, cerita, ngobrol. Mungkin rasanya seperti biasa saja, tetapi bagi mereka itu sangat berkesan sekali. Bosnya aja mau loh bersama dengan kita, melayani loh, itu bentuk pelayanan. Kayak bos saya dulu nggak pernah begitu, boro-boro mau makan bersama-sama, boro-boro mau ngasih minuman gitu ya. Itu bentuk pelayanan ke sesama kita ini. Karena kita juga harus sadarin, tanpa mereka kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi perlulah kita ini melayani sesama. Itu orang-orang yang bersama dengan kita, yang berhubungan dengan kita. Perlu. Baru kita melayani yang namanya dunia sosial. Orang-orang yang dekat sekali dengan kita. Yaitu orang siapa? Orang-orang sekitar kita, itu tetangga kita, teman, juga harus kita layani. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak caranya kita melayani? Simple sekali. Bagaimana kita harus melayani? Gimana saudara? Kita melayani di gereja, di rumah, di mana-mana. Di mana-mana kita itu melayani, bukan hanya di gereja saja. Orang bilang jago kandang, di gereja hebat, di luar nol. Enggak. Di gereja, di luar gereja, di rumah, luar rumah, kita harus melayani. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya Pak melayani? Gampang nih tipnya, caranya. Bagaimana caranya kita melayani di luar? Dengan bertanya. Sama-sama bilang bertanya. Karena setelah bertanya akan mengerti, yaitu banyak kebutuhan. Contoh nih, saya ketemu dengan Pak Ayung. Pak Ayung gimana kabarnya? Oh baik. Gimana usaha? Dia masih ceritakan. Kalau udah cerita, ada yang bisa saya doakan? Makanya dia bisa melayani. Dimulai dari pertanyaan kita yang kecil. Ketemu dengan teman lama, tanya, bro gimana kabarnya, lama gak jumpa? Gimana kabarnya? Gimana keluarganya? Bagaimana anak-anaknya? Orang kalau ditanya seneng, cerita, anakku begini, anakku sekolah, masalah gini, keluarga gini. Mau didoain gak? Kebanyakan mau. Selain doakan, ada solusi. Mungkin kita bisa bantu, kita bantu. Baik mungkin pikiran kita, kasih nasihat dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan. Jadi simple sekali dengan kabar, gimana, apa kabarnya, apa yang bisa saya bantu. Lalu maka kita tahu kebutuhan mereka. Bertanya, memberi, lalu juga dengan apa yang kita miliki, dengan talenta kita bisa melayani. Nah, inilah yang akan kita bangun, yang akan kita hidupi bersama-sama. Jadi kita tahu kita sebagai orang percaya, kita memiliki nilai loh. Itu melayani. Dimanapun berada kita melayani. Dan apalagi kalau kita melayani dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, Pak Niko bahwa terakhir mengadakan healing movement crusade itu di Banjarnegara. Tidak ada agenda Banjarnegara, ada KKR Paniko. Tapi ternyata itulah yang terakhir sebelum pandemik. Saya tahu setiap kali ada di ngadain KKR di lapangan-lapangan itu, fasilitas umum yang selalu dibutuhkan adalah yang namanya toilet. Ternyata ada seorang hamba Tuhan, saya pikir cukup besar lah, ternama. Dia bagiannya setiap kali Paniko datang kemana, dia mengupayakan yang namanya toilet.
Mungkin orang bilang, pelayan apa itu? Tetapi itulah yang memang dia miliki kerinduan. Ternyata bahwa hal yang orang gak pernah pikirkan. Ya tapi itu sangat penting sekali. Mungkin orang memandang rendah. Tetapi itulah karunia. Itulah yang dia miliki. Karena kita yang punya beban. Dan dia mau melakukannya. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan, saudaraku. Untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena sebenarnya upahnya sama. Bahkan di sini pun upahnya sama, baik yang membawakan firman Tuhan, yang main musik, yang nyanyi, saudaraku, yang menyambut asar, semuanya sama upahnya. Jadi nggak ada yang lebih top. Saya mau jadwalnya cuma hanya asar, saudara. Nggak kayak yang di depan hebat. Nah, semuanya sama. Karena kita dipilih, dipanggil, itu sama. Nah, berhubung waktu sudah hampir habis, saudaraku, nanti kita sambung di minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Siswo Martono, pembimas dari kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Jadi minggu ketiga nanti kita akan sambung lagi. Tapi intinya bahwa mari kita akan hidupi nilai ini dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Kita memiliki nilai yaitu melayani. Karena orang itu senangnya dilayani. Makanya yang namanya servis itu, pelayanan itu luar biasa. Di perkantoran, di tempat usaha, yang namanya customer service, itu orang yang paling depan. Bagaimana dia menyambut dengan baik. Garda yang paling depan. Nggak mudah memang jadi seorang customer service. Pelayan duduk di depan. Yang pertama, sering dapat omelan dia. Kenapa? Karena merasa nggak dilayani dengan baik. Dikomplain. Maka saudaraku, bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk orang bisa ngoreksi kita, masukkan. Nah, tujuannya supaya kita mengoreksi hidup kita lebih baik lagi, pelayanan kita lebih baik lagi. Itu luar biasa. Terakhir, contoh. Ada salah satu bank waktu dulu belum pandemik, ketika saya pekerjaannya hampir setiap hari saya pergi ke bank. Karena pelayanan begitu baiknya luar biasa. Semuanya bisa, cekatan. Sampai ketika saya mau masuk ke ruang itu, ATM, saya lihat ada orang yang baru masuk, bingung. Itu security-nya langsung datang. Gimana Bu, ada yang bisa dibantu? Saya kan security hanya paling tegap gitu doang kan ya. Dia bisa ngerti loh. Oh gini Pak caranya, gini. Oh memang dilatih. Dan yang membuat saya heran sekali, ketika saya habis bertransaksi, saya udah nguwas yang namanya bukti transaksi. Mereka tahu punya pikiran saya masih buang tempat sampah, mau dibuang. Oh mau dibuang ya pasti ini Pak dibuangin. Itu dunia sekuler. Dulu ngetop ya, orang masuk ke kantor itu pintunya otomatis. Itu kan kita masuk, buka, tutup lagi. Sekarang nggak berlaku lagi. Bahkan ketika kita mau masuk, sudah dibuka pintu. Selamat datang Pak, selamat pagi, silakan. Ada yang bisa dibantu? Bapak mau apa? Itu pelayanan. Yang harusnya gereja ini pelopor paling depan, malah ketinggalan. Di depan ini tadi disambut, selamat datang, silakan duduk, diantar.
Mungkin belum sampai situ. Di sana sekuler, antrian pun dipencetin, pencetin. Diantar, duduk sini Pak, silakan duduk Pak. Mohon maaf yang ini nggak boleh karena pandemik. Duduk sebelah sana. Ternyata bahwa yang namanya pelayanan itu dampaknya luar biasa. Dan kita harus menjadi pelopor orang percaya. Maka kalau kita hidupi nilai ini dalam pelayanan kita, yang berusaha, usahanya akan maju. Bahkan nasabahnya bisa bertambah, pelanggannya bisa bertambah. Karena apa? Pelayanan. Kalau saya pinjam bahasa payung itu diwongke. Kita bisa pergi berapa, ya ada banyak hotel. Bilang, itu servis, pelayanan diutamakan. Bukan sekedar hanya nginep ya Pak, bukan sekedar hanya nginep, tapi dilayani sedemikian rupa. Servis. Ya. Oke, nanti kita sambung di minggu ketiga. Kita akan masuk dalam bersama kudus pada malam hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk dalam bersama kudus. Yang melayani bisa maju ke depan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, ya Tuhan, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir apa? Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
kasih. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang begitu ajaib. Bahkan kasih yang dari surga itulah yang merubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada bagaimana kami sampai saat ini, kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami telah terlebih dulu dilayani oleh Engkau. Kami dipulihkan, kami diberkati, kami ditolong. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah tanda kami bisa membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan hidup kami boleh melayani. Selagi masih ada kesempatan, kami boleh melayani. Dan kami boleh melayani mulai dari melayani Engkau sendiri ya Tuhan. Melayani diri kami sendiri, melayani keluarga, sesama, dan bahkan orang-orang sekitar kami ini. Karena dengan kami boleh melayani, kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan kami melayani, kami diproses, dibentuk untuk kami menjadi sama seperti Engkau. Diproses untuk menjadi sempurna dengan seperti karakter-Mu ya Tuhan. Dengan kami melayani, kami diproses untuk kami merendah hati, untuk kami belajar lemah lembut, belajar untuk mengasihi tanpa syarat, belajar untuk sabar, dan belajar untuk tidak menuntut. Bahkan kami belajar untuk berkorban. Bahkan untuk kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, yaitu karakter Kristus nampak dalam kehidupan kami ketika kami hidup kami untuk melayani oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus, kami teringat bagaimana pengorbanan-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Siapa kami ini ya Tuhan, kami orang yang berdosa. Upah dosa maut, kematian. Tetapi Engkau lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Saudaraku, setiap kita uji kita masing-masing. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, kalau mungkin di antara kita ada yang menyimpan dosa, kesalahan, baik tingkah laku kita, perbuatan kita, baik yang kita sadari maupun tidak sadari, minta ampun di hadapan Tuhan. Kuduskan, layakkan, minta kepada Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami. Oh ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melayakkan seluruh kehidupan kami. Bahkan firman-Mu berkata Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami datang kepada Engkau minta ampun, Engkau mengampuni kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau telah mengampuni kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami akan memberikan diri kami untuk sehidangan, untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, dan juga bersekutu dengan sesama melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu melayani, berkati roti, berkati anggur, berkati kami semuanya. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali.
anggur akan dibagikan. Di Pak Leo bisa bantu untuk bagikan ini. Ya. Silakan Pak. Oke, bagi aja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Semua sudah dilayani. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk mendasi perjamuan kudus pada malam hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.
terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan di dalam perjamuan kudus malam hari ini, di mana kami bersekutu dengan Engkau dan juga bersekutu dengan sesama pada malam hari ini. Bersyukur ya Bapa. Dan kalau kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, saudaraku, Yesus telah memberikan contoh dan teladan buat kita semuanya bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani, menjadi hamba. Saat ini saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mari memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Kenapa kita perlu melayani Tuhan? Karena kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita mau memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan karena kita ini mengasihi Tuhan. Saudara dan saya telah mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun 2021 kita mengalami kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan. Dan biarlah mari kita mau ke depan, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Kita mau melayani Tuhan dimanapun kita berada, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam masyarakat, tetangga, bahkan di gereja kita mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur buat hari ini. Dan kami percaya kalau kami menghidupi nilai ini, melayani, maka hidup kami semakin hari semakin Tuhan bawa naik. Semakin hari kami terus menjadi kepala dan bukan jadi ekor, karena berkat Bapa dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami melakukan bagian kami, Tuhan melakukan bagiannya. Terima kasih Tuhan. Setelah kami akan kembali ke tempat kita masing-masing, akan pulang. Dan kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Mari kita bersyukur. Tuhan, Kau yang menyertai hidup kami. Engkau telah menuntun kami sampai di tempat ini. Tujuan kami pulang, Tuhan sertai. Baik kami yang ibadah bersama-sama di tempat ini, maupun ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Berkat Tuhan yang sama dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami, menurut kemampuan dan takaran kami masing-masing. Mari kita angkat tangan, saudaraku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Bahkan terimalah urapan dari kuasa Roh Kudus yang menguatkan, memampukan, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya telah menerimanya dan bersukacita bersama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.